itu dapat disebabkan oleh karena suatu akibat daripada suatu metastasis atau suatu keganasan, atau oleh karena metastasisnya sendiri, atau oleh karena kemoterapi yang dapat menginjus suatu nyeri, biarpun itu adalah nyeri neuropatik. Ini adalah contoh daripada nociceptive ya. Itu dibagi menjadi dua, tadi sudah kita sebutkan ya, jadi visceral dan somatik. Ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah neuropatik ya, jadi yang disebabkan oleh karena gangguan pada persarafan. Nah, sedangkan untuk chronic pain itu termasuk salah satu yang bisa mengakibatkan nyeri yang karena sangat cukup lama, dan ini dapat mengganggu atau mempunyai dampak pada beberapa hal, yaitu fungsi fisikalnya, moodnya, kemudian fungsi sosialnya dan sosialitanya. Masuk pada cancer pain. Tadi sudah disebutkan bahwa nyeri salah satunya bisa disebabkan oleh cancer, di mana prevalensi pada saat terdiagnosis pada pasien kanker yang pada saat terdiagnosis itu ternyata sepertiga pasien tersebut mengalami cancer pain. Sedangkan pada stadium yang lanjut itu 2/3 sudah mengalami cancer pain. Jadi semakin stadium itu terdiagnosis semakin lanjut, maka akan semakin banyak populasi daripada pasien tersebut mengalami suatu nyeri atau disebabkan oleh kanker. Etiologinya itu ada dibagi menjadi 3, yaitu kansernya sendiri itu 80 sampai 90% itu disebabkan oleh kanker. Kemudian yang kedua adalah terapi yang menginjus nyeri, jadi antara 20 sampai 40%. Sedangkan yang ketiga yang paling kecil adalah nyeri yang tidak disebabkan oleh karena kanker, yaitu sekitar 2 sampai 4%, dan ini sifatnya adalah kronik, misalnya adalah migrain atau low back pain. Nah, rata-rata pada satu orang pasien kanker itu mengalami beberapa penyebab. Jadi bisa oleh karena nociceptive, bisa oleh karena visceral, bisa oleh karena neuropati. Jadi tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab. Cancer pain sendiri rata-rata bersifat kronik, bisa disebabkan oleh kansernya sendiri atau disebabkan oleh metastasisnya, dan juga bisa juga disebabkan oleh treatmentnya sendiri atau chronic post cancer treatment pain. Di sini ada bagan bahwa chronic cancer related pain ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu chronic cancer pain dan chronic post cancer treatment pain, di mana chronic cancer pain ini bisa disebabkan oleh visceral cancer pain, bone cancer pain, atau chronic neuropathy cancer pain. Sedangkan chronic post cancer treatment pain bisa disebabkan oleh medisinnya atau terapinya atau radioterapi, atau oleh karena suatu pembedahan. Nah, bagaimana menilai daripada suatu nyeri? Berdasarkan NCCN 2018, karena nyeri itu sudah masuk dalam suatu tanda vital, maka nyeri itu termasuk salah satu hal yang rutin dilakukan untuk melakukan screening pada pasien-pasien, pada semua pasien. Jika pasien tersebut tidak merasa nyeri, maka kita bisa melakukan rescreening pada pertemuan berikutnya. Namun, jika pasien tersebut merasa nyeri, maka kita dapat menilai intensitasnya bagaimana dan karakteristik daripada nyerinya sendiri bagaimana. Kita kemudian menilai secara komprehensif daripada nyeri tersebut, dan kita akan membedakan apakah ini dapat berhubungan dengan emergensi oleh karena onkologik atau tidak berhubungan dengan emergensi onkologik. Jika itu terkait dengan emergensi onkologik, maka yang akan dilakukan adalah pemberian treatment manajemen nyeri secara umum dan spesifik treatment yang terkait emergensinya. Jadi misalnya
pasien tersebut mengalami akut abdomen, kemudian mengalami suatu infeksi, maka kita bisa memberikan terapi nyeri disertai dengan terapi spesifik untuk emergensi yang disebabkan oleh onkologinya. Namun kalau seandainya tidak ada hubungannya atau tidak terkait, maka kita bisa dapat melakukan suatu treatment nyeri saja. Nah, di sini kita lihat intensitas nyeri. Intensitas nyeri tersebut ada yang stable, ada yang circadian rhythm, dan ada yang breakthrough pain. Nah, apa itu yang dimaksud dengan breakthrough pain? Jadi, breakthrough pain ini adalah suatu kondisi flare daripada suatu nyeri yang dapat muncul mendadak, ya. Jadi awalnya dia tenang, kemudian tiba-tiba langsung meningkat, ya. Nah, breakthrough pain ini biasanya merupakan kondisi nyeri yang moderate sampai severe. Dia mulai dalam kondisi yang cepat, yaitu dalam waktu beberapa menit, dan bisa berjalan kurang lebih sekitar 30 menit. Biasanya ini disebabkan oleh suatu incident pain. Incident pain itu misalnya karena pasien itu misalnya mengeluhkan suatu terindus oleh suatu aktivitas, ya, atau juga karena dosis daripada obat yang sudah diberikan itu turun, ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh persistent pain. Breakthrough pain ini paling sering atau paling banyak ditemukan pada pasien kanker. Sekitar 63% ditemukan breakthrough pain. Nah, untuk menilai severitas daripada nyeri itu kita harus melakukan suatu penilaian. Karena apa? Karena ini sangat penting, karena ini berkaitan dengan fungsi daripada kehidupan sehari-hari dan kualitas hidup seseorang atau quality of life. Ini dapat dinilai dengan cara melakukan suatu penilaian berdasarkan visual analog scale atau suatu kuesioner, ya. Atau juga bisa dinilai dengan facial scale. Dan skalanya bisa antara 0 sampai 10 atau bisa dikategorikan sebagai ringan, sedang, dan berat. Dan ini mempunyai suatu hal yang sangat penting, mempunyai informasi yang cukup baik buat kita untuk menginisiasi treatment yang cocok pada pasien tersebut. Nah, bagaimana kita menilai daripada skala nyeri tersebut? Tadi sudah disebutkan bahwa kita dapat menilai dengan intensitas daripada pain-nya, bisa dengan numerical, bisa dengan visual, bisa juga dengan beberapa kuesioner, ya. Ada yang namanya kuesioner Brief Pain Inventory. Ini adalah beberapa kuesioner yang sudah dikembangkan untuk menilai nyeri. Namun yang sudah tervalidasi ini adalah visual analog scale atau yang mungkin kita bisa menilai bahwa bisa terlihat dari seseorang bahwa orang tersebut nyeri atau tidak, bisa dengan nilai tidak nyeri atau nyerinya yang sangat bertambah. Atau pasien bisa mengatakan secara verbal bahwa pasien tersebut tidak nyeri atau nyeri ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Atau kita bisa menilai juga secara numerikal, ya. Jadi dapat secara visual itu berarti teridentifikasi secara muka atau tervisualisasi daripada pasien tersebut. Biasanya kita bisa menilainya sebagai namanya facial atau mungkin yang sekarang itu Wong Baker, ya. Kemudian numerical rating scale itu berarti berdasarkan numerik. Jadi orang tersebut dapat menilai secara melingkar daripada skala nyerinya. Nah, selain daripada skala nyeri tersebut, maka kita juga harus melakukan suatu pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan saraf, ya, pemeriksaan examination daripada persarafan untuk menilai bahwa simptom daripada nyeri tersebut mungkin saja dapat dapat dipengaruhi oleh pemberian opioid.
Nah, ini adalah comprehensive pain assessment, jadi kita dapat menilai etiologinya, kemudian kita melihat juga treatment yang sudah didapat, apakah pasien itu sudah mendapatkan treatment secara rutin atau belum, kemudian nyerinya sendiri bagaimana, kemudian support daripada psikososialnya itu ada atau tidak, kemudian apakah ada riwayat penyakit pada pasien tersebut yang dapat memperberat daripada kondisi nyeri daripada si pasien. Ini namanya comprehensive pain assessment. Nah, untuk mengatasi nyeri, maka kita harus tahu dulu apa sih tujuan daripada manajemen nyeri tersebut. Maka manajemen nyeri tersebut adalah untuk mendapatkan atau menghasilkan adanya outcome dalam 5 dimensi, yaitu dapat mengoptimalisasi analgesianya atau pain relief, mengoptimalisasi aktivitas daripada daily livingnya, meminimalisasi efek sampingnya, dan menghindari beberapa obat yang mungkin tidak diperlukan. Kemudian mempunyai kaitan adakah yang berkaitan dengan nyeri dan mood, ya. Jadi manajemen dari kanker nyeri ini adalah multidisiplin yang harus dilakukan bersama-sama sehingga kita dapat mendapatkan suatu penyelesaian daripada nyeri tersebut. Sehingga di sini didapatkan adalah nyeri itu harus ditangani secara penyakitnya, kemudian modifying daripada terapinya, non-medical terapi dan medical pain terapi. Jadi terapi pasiennya sendiri mungkin mempunyai komorbid atau non-medical terapi yang bersifat psikologi support atau yang bersifat dengan medical pain atau farmakologi. Di sini sudah disampaikan bahwa prinsipal daripada manajemen nyeri bahwa pasien harus diinformasikan bahwa dia itu nyeri dan harus mendapatkan treatment, dan dia harus juga compliance pada pasien pada terapi yang akan diberikan. Kemudian prinsipnya yang kedua yaitu prinsip lanjutnya adalah analgesiknya harus diberikan sesuai dengan reguler dan bukan diberikan secara kalau perlu saja. Kemudian oral rute administrasi atau pemberiannya harus diberikan secara oral, itu termasuk pilihan utama jika memungkinkan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nyeri tersebut atau medikamentosa tersebut harus disertai dengan pendekatan manajemen nyeri yang lain, yaitu nyeri yang disebabkan oleh tumornya, kemudian intervensi daripada terapi analgesiknya atau non-invasif. Ada 5 konsep yang harus dipatuhi untuk terapi yang diberikan secara medikal, yaitu harus diberikan secara oral, kemudian tepat waktu, berdasarkan step ladder daripada WHO, secara individual dan dengan suatu perhatian atau compliance terhadap pasien yang secara detail. Dengan kondisi atau metode ini, maka 90% cancer pain itu dapat diatasi. Nah, jadi ini kita bisa lihat bahwa prinsip dari pemberian terapi, maka kita harus mendapatkan garis yang warnanya abu-abu. Abu-abu itu berarti pasien tersebut mendapatkan efek daripada obat yang efektif dan dapat ditoleransi, tetapi tidak bersifat toksik atau tidak bersifat tidak efektif. Nah, ini adalah pemberian anti nyeri yang berdasarkan WHO. Di sini dapat dilihat bahwa yang skala 1 itu adalah yang nyerinya ringan, yaitu visual analog scale-nya adalah 0 sampai 3. Yang kedua itu ringan sampai sedang, itu antara 4 sampai 6. Kemudian yang nomor 3 inilah yang paling berat, yaitu sedang sampai sangat berat, ya. Pemberiannya adalah dengan, kalau yang skala ringan adalah non-opioid plus adjuvan, yang kedua adalah opioid dan dengan ditambah dengan non-opioid plus adjuvan, yang ketiga adalah opioid strong disertai dengan non-opioid dan adjuvan. Nah, di sini saya rasa ini mungkin sudah
mungkin kita lewati saja. Jadi ini cara untuk memberikan pemberian nyeri secara keseluruhan ya. Yang disebut dengan opioid analgesic group yang non opioid di sini bisa dilihat non opioid, opioid dan adjuvan. Untuk opioid itu dibagi dua, yaitu mild opioid dan strong opioid. Treatment untuk mild pain atau step 1. Di sini pilihannya masih tetap paracetamol dan NSAID ya. Rekomendasi daripada ESMO itu ternyata analgesik itu harus segera diberikan berdasarkan step ladder dan derajat nyeri berdasarkan WHO. Beberapa evidence itu ternyata melihat bahwa pemberian paracetamol sendiri saja atau kombinasi dengan opioid untuk ringan dan berat itu ternyata tidak memberikan suatu nilai yang atau bukti yang cukup baik. Begitu juga kombinasi antara NSAID dengan opioid untuk derajat nyeri yang ringan sampai sedang. Itu ternyata tidak mempunyai bukti yang cukup baik untuk apakah ini bisa diberikan atau tidak diberikan, itu kelihatannya sama saja. Yang kedua adalah mild to moderate pain. Mild to moderate pain ini bisa diberikan pilihannya adalah weak opioid atau opioid yang sifatnya lemah. Di sini adalah tramadol, dihidrokodein, kodein, dan naloxone. Weak opioid ini mempunyai selling effect, yaitu maksimum daripada analgesiknya itu ternyata sangat terbatas, sehingga untuk mencapai suatu efek yang cukup baik maka dia harus digabungkan dengan non-opioid. Untuk rekomendasi daripada ESMO sendiri itu untuk ringan sampai sedang, maka weak opioid dapat dikombinasi dengan non-opioid analgesik. Nah, sebagai alternatifnya, jika kita tidak mempunyai weak opioid, maka kita dapat memberikan low dosis strong opioid, di mana ini tidak sesuai dengan WHO guidance daripada WHO. Yang ketiga adalah treatment daripada nyeri yang skala sedang sampai berat. Kita memberikan strong opioid yaitu morfin, fentanyl, beberapa contoh daripada strong opioid di sini. Nah, strong opioid tersebut diharapkan itu bisa diberikan secara oral. Jadi oral morfin itu masih merupakan first choice jika pasien tersebut bisa makan atau minum secara baik. Namun jika tidak bisa, maka kita dapat memberikannya berdasarkan bisa intravena, bisa transdermal, bisa intramuskuler. Jadi tergantung daripada kondisi pasien tersendiri. Namun jika memang memungkinkan maka diberikan secara oral. Analgesik opioid secara umum itu adalah dapat mengontrol moderate to severe dan juga yang ringan. Dan peningkatan daripada opioid analgesik ini dapat tergantung daripada derajat nyeri pada pasien tersebut. Untuk menentukan atau menseleksi daripada pemilihan opioid, maka kita harus menilai efektivitas, efek samping, compliance, rute daripada pemberian, rasa nyaman pada pasien, meminimasi daripada stigma dan harganya. Di sini adalah mekanisme daripada opioid sendiri, itu langsung kepada persarafan, ya, mulai dari presinaptik, postsinaptik, kemudian spinal pain dan langsung diteruskan ke persarafan sistem saraf pusat. Nah, ini adalah cara kerja daripada beberapa obat nyeri. Bisa untuk analgesia, bisa itu analgesia non opioid itu bekerja pada sistem saraf perifer, bisa juga untuk yang opioid lebih ke arah sistem saraf pusat. Baik, apa saja ini? Yaitu adalah morfin. Maka morfin ini dapat
mempunyai efek pada derajat ringan dan derajat sedang sampai berat, di mana untuk pemberian dosisnya maka kita dapat melihat di sini bahwa inisial dosisnya adalah 15 mg per day, itu dapat merupakan suatu dosis yang efektif dan tolerate. Efek sampingnya ada nausea, vomiting, constipation yang biasanya muncul pada pasien-pasien dengan pemberian opioid. Dan morfin ini dapat diberikan ada beberapa sediaan, ada immediate release dan ada juga slow release. Dan ini adalah half time daripada plasmanya dan durasi pada pasien sehingga dia harus dapat diberikan berapa kali sehari. Untuk yang intermediate release maka itu setiap 3 sampai 4 jam, sedangkan yang slow release maka 8 sampai 12 jam. Oksikodon ini merupakan strong opioid, dapat digunakan pada derajat sedang sampai berat, dan ini tersedia dengan sediaan oral dan parenteral. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah fentanyl. Fentanyl ini adalah yang bersifat transdermal atau patch. Ini 100 kali lipat lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan morfin, dan mempunyai solubility yang cukup baik di lemak, sehingga mempunyai berat molekul yang sangat rendah untuk masuk ke dalam sistem saraf pusat. Keuntungannya adalah dia dapat mempunyai therapeutic range yang cukup tinggi, kemudian dapat meningkatkan daripada compliance daripada pasien, kemudian menurunkan breakthrough pain, kemudian efikasinya lebih baik dan mempunyai efek yang tidak terlalu comfortable ya, tidak terlalu berat ya, nausea, vomiting dan dysphagia. Dan yang terakhir dia tidak melewati metabolisme first pass. Dan yang cukup baik adalah fentanyl ini dapat diberikan pada pasien-pasien dengan CKD stadium 4 dan 5. Ini adalah bukti daripada efikasi dan safety profile daripada fentanyl, di mana fentanyl efikasinya adalah sangat tinggi dibandingkan daripada morfin. Ini yang warnanya yang hitam ini, dan konstipasi dan efek somnolen itu ternyata lebih rendah dibandingkan morfin sustained release ya, di mana ini adalah suatu hal yang paling sering terjadi pada efek samping pada opioid. Quality of life-nya juga baik. Ini adalah cara untuk melakukan suatu konversi daripada fentanyl patch, maka kita harus mengkonvertkan dulu kepada dosis morfinnya. Yang keempat adalah hidromorfon. Hidromorfon ini adalah semi-sintetik. Hidromorfon ini mempunyai potensi 5 kali lebih kuat daripada morfin, kemudian mempunyai efek kepada sistem saraf pusat, kemudian smooth muscle dan gastrointestinal, sehingga sangat cocok untuk saraf nyeri yang disebabkan oleh karena nociceptive ataupun visceral ataupun neuropati. Mempunyai teknologi yang cukup baik sehingga dia dapat dapat mempunyai efek yang cukup mempertahankan kadar obat di dalam darahnya selama 24 jam sehingga dapat mengatasi breakthrough pain ya. Ini perbandingan antara hidromorfon dan morfin ya. Ini adalah compare daripada setiap opioid, morfin ataupun hidromorfin. Ini adalah satu hal yang harus kita kuasai, bahwa untuk melakukan suatu adjust daripada pasien yang mendapatkan suatu obat, mungkin kita punyanya cuma morfin, maka kita ingin melakukan adjust kepada morfin, maka kembalikan dosis pasien itu ke dosis morfin dulu, baru kita akan bisa melihat kebutuhan yang didapat atau yang harus didapat oleh pasien tersebut. Ini adalah conversion chart daripada opioid. Di sini ada perbandingan antara morfin, oksikodon, hidromorfin. Di sini adalah jadi kalau misalnya kita mendapatkan pasien mendapatkan morfin 5 mg, maka itu setara dengan morfin 2,5 mg, dan itu setara dengan oksikodon. Nah, ini adalah conversion chart-nya.
Nah, satu aturan yang harus dipatuhi adalah jika kita merubah dari satu opioid ke yang lain, maka harus mengkonvertkan dulu ke morfin terlebih dahulu. Waktunya, Dokter Ana. Ya, kurang sedikit lagi, Dok. Ya. Side effect-nya adalah beberapa side effect. Yang paling sering adalah konstipasi, beberapa hal yang lain yaitu retensi urin, pruritus, delirium. Nah, untuk mengatasi daripada side effect daripada opioid tersebut, maka kita bisa salah satunya adalah memberikan laksatif yang bisa karena salah satu yang sering menimbulkan suatu efek samping yang paling sering adalah terjadinya konstipasi. Yang kedua adalah melakukan suatu rotasi daripada opioid. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan relief daripada atau mengurangi side effect daripada satu opioid. Nah, ini adalah penggunaan yang keliru daripada opioid. Ternyata fentanyl ini adalah paling rendah ya dibandingkan yang lain. Yang terakhir adalah analgesik atau adjuvan drug. Jadi treatment itu ada yang opioid, ada yang non opioid atau NSAID dan juga ada yang adjuvan. Adjuvan di sini ada antidepresan, antiepileptik, kortikosteroid dan NMDA reseptor. Di mana yang cukup mempunyai efek itu ternyata hanya neuropati. Namun itu hanya pada pasien-pasien yang belum terbukti pada pasien kanker. Nah, jika kita tidak melakukan suatu pemberian nyeri yang anti nyeri yang cukup baik, maka yang terjadi pasien tersebut akan mengalami nyeri yang masih berkepanjangan, ya. Sebagai kesimpulan, nyeri adalah paling sering pada pasien kanker, kurang lebih sekitar 70% pada pasien kanker itu mengalami nyeri, dan pasien harus diberikan informasi mengenai nyerinya dan manajemen yang akan dia dapatkan. Kemudian untuk cancer pain sendiri secara medikal, maka kita mengacu pada step ladder daripada WHO. Opioid adalah merupakan suatu anti nyeri yang dapat mengontrol mild sampai severe. Weak dan strong opioid mempunyai efek samping yang sama, dan pemberian analgesik itu hanya satu daripada manajemen daripada cancer pain. Masih ada bagian-bagian yang lain atau integrasi yang lain yang harus kita patuhi bersama atau harus kita atasi sehingga pain management itu bisa mengakibatkan suatu kondisi yang benar-benar relief atau berkurang pada pasien tersebut. Ini sebenarnya ada converting, mungkin karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Ana. Jadi memang informasi yang bersifat seperti ini memang tidak bisa diberikan hanya dalam waktu 30 atau 45 menit ya Dokter Ana ya. Karena ini memang ilmu yang sangat berat ya. Pada intinya Dokter Ana ini memberikan informasi mengenai bagaimana penata laksanaan nyeri itu secara etiologisnya, kemudian sebetulnya penanganan dari kanker, nyeri oleh karena kanker itu goalnya apa. Jadi tadi disebutkan bahwa bagaimanakah sifat analgesianya, kemudian activity, adverse effect harus diperhatikan, kemudian aberrant drug tracking bersama dengan obat lain, dan efeknya bagaimana. Kemudian sebaiknya karena pengobatan diberikan dalam waktu lama, maka diberikan by mouth, by the clock, dan juga sesuai dengan step ladder pattern. Jadi tidak tiba-tiba diberikan obat ini ya, harus pakai step ladder pattern. Kemudian harus secara individual karena tidak sama satu orang dengan orang lainnya, dan attention yang penting ya. Monggo kalau mau bertanya, tapi kita nanti akan kumpulkan di akhir acara. Untuk pembicara berikutnya adalah Dr. Farah Fatmawati, dokter spesialis pada konsultan FAPSR. Dr. Farah ini adalah staf junior yang melejit, lahir di Gresik tanggal 25 Juni tahun 1980. Mengenai pendidikan, tahun 2004 sebagai medical doctor, kemudian 2016 sebagai pulmonologist dari Universitas Erlangga, kemudian sebagai onkologi konsultan tahun 2019.
Adapun posisi dari Dr. Farah adalah tahun 2005 sampai 2008 adalah sebagai medical doctor di Tambak Bawian Public Health Center Gresik. Kemudian 2016 hingga sekarang sebagai medical staff di Departemen Paru Rumah Sakit Dr. Sutomo Erlangga University, dan 2017 sampai sekarang sebagai member dari CRU Litbang Dr. Sutomo Hospital. Untuk presentasi yang akan dibawakan oleh Dr. Farah adalah Management of Hematologic Adverse Event in Cancer Treatment. Monggo silakan Dr. Farah untuk memberikan ilmunya kepada semua. Oke, baik. Terima kasih Dr. Winariani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar di siang hari ini. Terima kasih kepada para teman sejawat yang masih mengikuti acara ini untuk kita sama-sama belajar. Baik, untuk materi yang diberikan kepada saya siang ini adalah Management of Hematologic Adverse Event in Cancer Treatment. Ya, untuk pendahuluan, jadi toksisitas hematologik yang disebabkan oleh kemoterapi ya, atau yang merupakan salah satu terapi dari kanker itu disebut sebagai sitopenia ya. Sitopenia atau pansitopenia merupakan 3 dari kelainan sel darah yang disebabkan oleh kemoterapi ini, antara lain anemia, kemudian leukopenia, neutropenia, dan trombositopenia, di mana kondisi-kondisi ini merupakan suatu komplikasi yang sangat serius ya, yang dapat menyebabkan mortalitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk anemia sendiri, anemia dapat menyebabkan kelelahan ya, dan juga dapat menurunkan efektivitas dari obat kemoterapi. Kemudian yang kita tahu bahwa neutropenia merupakan salah satu efek yang paling serius dari kemoterapi, di mana terdapat risiko tinggi untuk terjadi infeksi yang membahayakan. Kemudian untuk trombositopenia dapat meningkatkan risiko pendarahan. Efek-efek tersebut dapat menyebabkan sang dokter untuk memutuskan untuk menurunkan dosis dari kemoterapi, di mana penurunan dosis kemoterapi itu akan menyebabkan gangguan dari kesuksesan dari pengobatan. Sebagaimana yang dilaporkan suatu laporan pada tahun yang dipublis pada tahun 1997, di mana penurunan dosis 20% itu menurunkan keberhasilan treatment sekitar 50%. Ini adalah Common Terminology Criteria for Adverse Event CTCAE versi 5 tahun 2017. Di sini saya ambil untuk yang adverse event yang berkaitan dengan hematologik. Seperti kita ketahui ada grade 1 sampai 5, grade 1 mild, 2 moderate, 3 severe, 4 life threatening, dan 5 kematian. Nah, ini adalah adverse event yang berhubungan dengan kelainan darah, antara lain anemia, kemudian bone marrow hypocellular, disseminated intravascular coagulation, eosinophilia, febrile neutropenia, hemolysis, hemolytic uremic syndrome, leukositosis, kemudian hemoglobinemia, trombotik trombositopenic purpura, dan kelainan yang lain. Jadi sebenarnya kelainannya tidak hanya yang 3 tadi, anemia, trombositopenia, maupun neutropenia. Di sini anemia sering tidak membutuhkan terapi khusus, kecuali biasanya kalau saat kita akan memberikan kemoterapi, untuk memenuhi syarat kemoterapi maka diberikan transfusi. Pada beberapa pasien, terutama yang dengan komorbid arteriosklerotik cardiovascular disease, maka dapat diberikan transfusi RBC. Sedangkan pasien yang lain dapat diberikan rekombinan eritropoietin sebagai pengganti dari transfusi RBC. Nah, cuma beberapa data menunjukkan bahwa penggunaan eritropoietin dapat
mempunyai efek yang kurang bagus terhadap prognosis kanker dan dan suatu protrombotik. Untuk trombositopenia sendiri, trombosit yang kurang dari 10.000 mikroliter sangat berbahaya dan membutuhkan transfusi platelet. Untuk akhir-akhir ini dapat diberikan suatu hormon klon yang diklon secara molekuler, antara lain L-trombopek dan avatrombopek, yang dapat menstimulasi megakaryosit untuk memproduksi platelet. Kemudian obat lain yang dapat diberikan yaitu fostamatinib ya untuk meningkatkan level dari platelet. Cuma obat ini ternyata tidak diberikan pada pasien kanker. Kemudian deplesi dari leukosit pada produk darah yang ditransfusikan itu dapat mencegah aloimunisasi terhadap platelet dan sebaiknya diberikan pada pasien yang diperkirakan membutuhkan transfusi platelet. Selanjutnya yaitu neutropenia. Dikatakan neutropenia jika ANC atau absolute neutrophil count itu kurang dari 1.500 per mililiter. Di sini ada rumusnya bahwa ANC ternyata bukan hanya sekedar neutrofil saja, tapi neutrofil plus persen neutrofil plus persen benz dikali jumlah WBC kemudian dibagi 100. Kemudian ini adalah salah satu efek samping yang membahayakan ya, yang tadi kita lihat di CTCAE, febrile neutropenia. Di CTCAE dikatakan definisinya bahwa febrile neutropenia merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan ANC kurang dari 1.000 per milimeter pangkat 3 dan dengan temperatur lebih dari 38,3 yang diukur 1 kali, atau suhunya lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius selama lebih dari 1 jam. Kemudian resiko tinggi terjadi infeksi jika ANC kurang dari 500 sel per milimeter pangkat 3. Demam itu merupakan suatu tanda, satu-satunya tanda dari neutropenia yang diindus oleh kemoterapi. Karena biasanya pada kondisi ini tanda-tanda inflamasi yang khas, misalnya pemeriksaan darah dan lain-lain ternyata tidak dapat dijadikan patokan. Kemudian insiden dari febrile neutropenia dapat naik 50%, tingginya 50% pada solid tumor dan lebih dari 80% pada malignansi darah. Secara umum, kematian akibat febrile neutropenia pada pasien kanker itu tinggi, antara 10 sampai 21%. Kemudian, untuk penilaian resiko terjadinya komplikasi harus dinilai segera saat pertama kali muncul demam untuk menentukan jenis antibiotik empiris, rawat jalan atau rawat inap, dan durasi pemberian antibiotik. Ini saya ambil dari guideline ITSA. High risk yaitu jika terjadi prolong neutropenia lebih dari 7 hari, kemudian dengan ANC kurang dari 100 sel per milimeter pangkat 3, dan atau dengan kondisi komorbid medis yang berat, antara lain hipotensi, pneumonia, nyeri abdomen akut, atau perubahan neurologis. Di sini, pasien dengan high risk harus menjalani rawat inap. Sedangkan untuk yang low risk, jika durasi neutropenia kurang dari 7 hari, tanpa atau dengan sedikit komorbid, dan biasanya bisa rawat jalan dengan antibiotik oral. Ini perhitungan skor berdasarkan MASCC, yaitu Multinational Association for Supportive Care in Cancer, di mana high risk skornya kurang dari 21 membutuhkan rawat inap, dan low risk skornya lebih dari 21 bisa rawat jalan. Ini adalah kriteria dari skor MASCC, antara lain keluhannya ringan atau tanpa keluhan, kemudian tidak adanya hipotensi, tidak adanya COPD, kemudian tumornya solid atau keganasan hematologik dengan adanya infeksi jamur sebelumnya, kemudian ada tidaknya dehidrasi, kemudian simptom yang sedang, kemudian statusnya rawat jalan, dan juga usia. Di sini bisa dinilai skornya berapa.
Untuk patogen tersering pada pasien neutropeni yaitu untuk gram positif seperti yang terlihat koagulasi negatif Staphylococcus aureus, Enterococcus, kemudian Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, dan juga gram negatif bisa E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Citrobacter, Acinetobacter maupun Stenotrophomonas. Untuk pemeriksaan seperti standar, kita periksakan DL, hitung leukosit, hitung trombosit, kreatinin, BUN, elektrolit, LFT, bilirubin, dan kemudian kita lakukan 2 set kultur darah dari CVC plus perifer atau 2 dari perifer. Kemudian kita periksakan aerob dan anaerob. Kemudian kita lakukan juga kultur selain dari darah juga dari spesimen yang kita curigai, misalnya dari bal, feses, kemudian cerebrospinal fluid atau dari kulit. Dan juga jangan lupa dilakukan pemeriksaan fototoraks untuk menentukan ada pneumonia atau tidak. Ini antibiotik empirik pada febrile neutropenia untuk pasien high risk diberikan monoterapi dengan beta-lactam anti Pseudomonas, bisa cefepime atau carbapenem atau piperacillin tazobactam. Bisa juga ditambahkan aminoglycoside, fluoroquinolone, dan atau vancomycin jika terdapat komplikasi atau jika terdapat resisten antibiotik, baik suspek maupun sudah proven. Nah, kemudian untuk vancomycin dan antibiotik untuk gram positif lainnya tidak direkomendasikan sebagai standar untuk pemberian antibiotik inisial atau awal, kecuali jika terdapat kondisi-kondisi tertentu. Kemudian juga terdapat modifikasi untuk pemberian antibiotik empirik yang lain, misalnya kita curigai atau terbukti ada MRSA, VRE, ESBL, atau carbapenemanase producing organism. Sedangkan untuk low risk patient, terapinya dengan pemberian secara oral. Rekomendasinya yaitu oral Cipro plus amoxicillin clavulanat. Kemudian yang jarang direkomendasikan yaitu monoterapi levo atau moxifloxacin. Untuk durasi antibiotik sendiri dapat diberikan sampai hasil kulturnya keluar seperti standar biasanya, atau antibiotik ini diberikan paling tidak sampai ANC itu lebih dari 500 sel per milimeter pangkat 3 atau lebih lama jika memang diperlukan. Untuk profilaksis antibiotik dapat diberikan fluoroquinolone. Ini dapat diberikan pada pasien dengan high risk. Jadi yang low risk sebaiknya tidak diberikan. Untuk pilihan terapinya bisa levo atau cipro. Kemudian kita juga harus, karena ini profilaksis ya, kita harus memantau adanya resistensi pada pemberian antibiotik ini. Kemudian peran terapi antifungal empirik ya, ini diberikan pada high risk, diberikan jika persisten or recurrent fever setelah 4-7 hari setelah pemberian antibiotik masih demam, maka kita bisa memberikan antifungal. Untuk low risk tidak direkomendasikan. Kemudian profilaksis antivirus. Di sini ternyata vaksinasi influenza per tahun ternyata direkomendasikan untuk pasien yang diterapi sebagai cancer. Untuk pemberiannya, waktu pemberiannya sendiri itu sebenarnya tidak ditentukan. Tapi di sini disebutkan bisa diberikan antara siklus kemoterapi lebih dari 7 hari setelah pemberian regimen yang terakhir, siklus yang terakhir, atau 2 minggu sebelum kemoterapi yang berikutnya. Nah, dengan kondisi outbreak ini di sini disebutkan bahwa neutropenic patient yang memiliki influenza-like illness itu sebaiknya diberikan terapi empirik untuk antivirus. Cuma di sini tidak dijelaskan lagi. Ini tabel skema dari penjelasan yang sebelumnya sudah saya terangkan. Jadi untuk diagnostik low risk, high risk. Kemudian ini juga setelah evaluasi setelah 2-4 hari pemberian antibiotik. Kemudian ini juga jika pada high risk pasien terdapat prolonged fever. Kemudian peran pemberian G-CSF atau GM-CSF pada pasien febrile neutropenia. Untuk sebagai profilaksis bisa dipertimbangkan untuk diberikan
ya untuk pasien dengan pasien yang diduga mengalami febrile neutropenia, yaitu jika nilai resikonya lebih dari 20%. Tapi CSF ini tidak direkomendasikan untuk digunakan secara umum, jadi harus dinilai resiko-resikonya dulu. Ini adalah guideline dari NCCN untuk pemberian. Jadi jika dievaluasi, kemudian dinilai resikonya. Jika resikonya itu high, lebih dari 20%, maka diberikan colony stimulating factor. Jika intermediate 10-20%, maka dipertimbangkan. Tapi jika nilainya low, kurang dari 10%, maka sebaiknya tidak diberikan. Nah, ini kemudian dievaluasi untuk yang kemoterapi yang berikutnya. Nah, jika dia mengalami febrile neutropenia dan kemudian dosisnya itu diturunkan, maka kita lihat apakah dia sebelumnya menggunakan CSF. Jika sebelumnya menggunakan, maka sebaiknya dosis kemoterapi itu dikurangi atau regimennya diganti. Nah, tapi jika dia belum menggunakan CSF sebelumnya, maka dipertimbangkan untuk diberikan CSF. Kemudian jika tidak ada kejadian febrile neutropenia, maka dinilai lebih lanjut. Nah, ini penggunaan CSF pada febrile neutropenia. Untuk pasien yang sedang menerima CSF, maka CSF-nya bisa dilanjutkan. Jika pasiennya sebelumnya pernah menerima, maka tidak diberikan lagi. Tapi jika sebelumnya pasien tidak pernah mendapatkan, maka kita kembali lagi, kita nilai faktor resikonya. Gitu. Untuk GCSF sendiri merupakan suatu granulosit colony stimulating factor. Dia merupakan suatu glikoprotein yang menstimulasi bone marrow untuk memproduksi granulocyte dan stem cell yang kemudian melepaskannya ke bloodstream. Ya. Di sini dia merupakan suatu sitokin ya yang diproduksi oleh endotelium, makrofag dan sejumlah sel imun yang lain. Untuk namanya yang kita kenal yaitu filgastrim atau lenogastrim. Di sini fungsinya dia menstimulasi survival, proliferasi, differentiation dan fungsi dari neutrophil prekursor dan matur neutrophil. Common site-nya antara lain fever, batuk, kemudian nyeri dada, nyeri sendi, vomit dan hair loss. Kemudian yang severe bisa juga ruptur spleen dan reaksi alergi. Untuk kehamilan sendiri masih belum jelas apakah aman atau tidak. Untuk dosisnya diberikan 5 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Diberikan single sehari sekali, injeksi subkutan atau intravenous infusion selama 15-30 menit atau intravenous continuous. Diberikan pada hari besoknya setelah kemoterapi, kemudian selama 3-4 hari. Ini adalah GCSF, yaitu dia fungsinya menstimulasi dari neutrofil, tapi dia sendiri juga dapat memicu stres, kemudian dari situ bisa memicu keluarnya PGE2. Di sini yang menyebabkan efek samping fever dan nyeri. Kemudian untuk GM-CSF yaitu granulocyte macrophage colony stimulating factor. Nah, dia juga merupakan suatu glikoprotein monomerik yang disekresi oleh makrofag, T-cell, mast cell, NK cell, sel endotel dan fibroblast. Sama sebagai sitokin, sama dengan GCSF ya. Kemudian dia menstimulasi stem cell ya untuk memproduksi granulocyte dan monocyte. Nah, di sini kita kenal namanya yaitu sargramostim dan molgramostim. Tidak seperti GCFS yang terutama memicu proliferasi dan maturasi dari neutrofil. Kalau GM-CSF dia efeknya terhadap banyak sel. Nah, ini jadi sel yang dia dapat menyebabkan efek terhadap banyak sel, beda dengan GCFS.
Nah, untuk dosis yang direkomendasikan adalah 250 mikrogram per meter kuadrat per hari, diberikan subkutan atau intravena selama 4 jam, sama ya, diberikan besoknya setelah kemo, diberikan selama 3 sampai 4 hari. Nah, kemudian kita harus menilai dari CBC ya, jadi kita nilai DL-nya tiap 2 minggu selama pemberian sargramostim. Nah, jika terjadi leukositosis ya yang berlebihan, misalnya WBC lebih dari 50 atau ANC lebih dari 20.000, maka sebaiknya di stop atau dosisnya dikurangi. Nah, baik, untuk kesimpulan dari materi saya, jadi untuk efek samping dari pemberian terapi kanker ya, terutama kemoterapi, itu banyak juga pengaruh ke hematologik, antara lain anemi, neutropeni, trombositopeni, dan juga di tabel CT-CAE tadi disebutkan ternyata ada beberapa efek samping yang lain. Tapi yang terutama yang berbahaya adalah febrile neutropeni. Di situ kita harus menilai dulu resikonya, resiko rendah atau tinggi, kemudian kita berikan antibiotik dan juga pertimbangan untuk pemberian GCFF atau GM-CSF. Baik, terima kasih untuk materi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Dokter Farah tepat pada waktunya. Dan ini kelihatannya yang kedua ini juga sulit ya, cukup sulit ya. Karena ternyata untuk menangani adverse event itu juga harus dilihat fase-fasenya, apakah trombositopeni atau neutropeni atau malah febrile neutropeni. Yang ini akan harus dilihat dulu faktor risikonya, baik yang low risk maupun high risk, kemudian peranan antibiotik. Sedangkan antibiotik kita sering tahu bahwa di rumah sakit sering terjadi suatu resistensi. Kalau saya lihat pertanyaannya ini kok beda dengan yang pertama tadi ya. Yang tadi cukup banyak. Mungkin teman-teman sejawat yang lainnya bisa menanyakan apabila belum jelas, karena ilmunya ini perlu diserap pada siang hari ini. Nah, terima kasih Dokter Farah telah memberikan ilmunya pada kita semua. Untuk selanjutnya adalah dari Dr. Helmia Hasan. Beliaunya Dr. Helmia Hasan ini adalah beliaunya adalah spesialis paru konsultan, MPDKT, FCCB, dan FAPSR. Kelahiran dari Yogyakarta 15 November 1959. Ini ya baru ulang tahun juga ya, seperti dokter. Kemudian secara pendidikan tahun 85 medical doctor di Undip. Kemudian 2001 pulmonologist di Universitas Airlangga. 2011 sebagai Master of Medical Education Faculty of Medicine dari Universitas Indonesia. Posisi beliau saat ini adalah sebagai Kepala Departemen dari Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan juga sebagai Medical Lecturer pada Fakultas Kedokteran Airlangga. Untuk menyikat waktu, Dr. Helmia, monggo. Jadi judulnya adalah Terima kasih Dr. Winaryadi. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini tidak. Slide-nya terima kasih semua. Dr. Winaryadi juga sebagai moderator. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang nutrition in lung cancer, yang ini juga sebetulnya menjadi masalah utama pada pasien-pasien dengan lung cancer. Mungkin yang paling banyak kita jumpai sehari-hari adalah pasien kanker yang tidak mau makan, kemudian yang kurus.
Itu hari-hari biasa yang kita jumpai. Dan dikatakan bahwa yang namanya anoreksia atau penurunan berat badan pada pasien-pasien dengan lung cancer ini amat sangat banyak sekali. Dan tentu saja, dan tentu juga sama dengan orang yang tidak cancer mungkinnya, bahwa negatif impact-nya adalah besar sekali dalam hal kemampuan dari fisiknya, kemudian treatment outcome, dan yang paling utama lagi adalah di dalam quality of life. Dikatakan bahwa malnutrisi pada pasien-pasien lung cancer ini dapat memperkirakan prognosis dari pasien tersebut, dan tentu saja ini harus diidentifikasi sejak dini. Baik. Banyak istilah yang digunakan pada malnutrition. Ada kaheksia, kemudian ada sarkomenia, ada kaheksia dan seterusnya. Namun ini adalah mempunyai definisi yang berbeda-beda, tetapi sebetulnya intinya adalah sama, bahwa ini merupakan suatu sindroma yang sifatnya multifaktorial, dengan yang ditandai adanya penurunan berat badan yang progresif, terjadi akibat adanya massa dari skeletal mass yang menurun, bisa dijumpai atau tanpa disertai dengan kerusakan atau pengurangan dari jaringan lemak. Dan ini utamanya adalah kaheksia ini disebabkan oleh karena systemic inflammation dan adanya perubahan-perubahan metabolik pada pasien-pasien cancer. Laporan menunjukkan bahwa hampir 50-80% pasien ini adalah mengalami kaheksia. Saya kira mungkin teman-teman juga sudah terbiasa ya dengan melihat pasien-pasien yang kaheksia, dan kebanyakan juga bahwa pasien-pasien dengan lung cancer itu mempunyai, atau mungkin secara cancer secara umumnya juga mengalami malnourished. Ini kita melihat bahwa kausanya adalah sangat banyak, multifaktorial, dan apa pentingnya dari gambaran ini adalah bahwa, nah ini saya mencari pointernya, bahwa kita melihat di sini untuk apa kita mengetahui bahwa ini adalah multifaktorial, oleh karena dalam hal tata laksana nanti akan melibatkan banyak hal seperti ini, jadi tidak bisa dari satu penyebab saja yang kita atasi. Nah, jadi dari kansernya sendiri, kemudian bagaimana respons terhadap dari pasien itu sendiri, antara lain dalam hal mekanisme imunologisnya. Hal lain yang berkaitan dengan malnutrisi adalah intake, kemudian obat-obatan yang diberikan, faktor-faktor psikologik, dan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi dalam hal ini. Misalnya faktor lain adalah dalam hal perawatan sehari-hari biasa. Sehingga dengan mengetahui faktor yang cukup banyak ini, seharusnya dalam hal menata laksana malnutrisi atau kaheksia pada pasien-pasien kanker, kita akan melaksanakan dengan secara komprehensif. Jadi tidak hanya pada satu sisi saja. Apa yang terjadi apabila terjadi malnutrisi? Satu, pasti imun responsnya, fungsi dari imunnya juga akan menurun. Yang lain lagi adalah status fungsionalnya juga menurun. Pasien mungkin tidak bisa melakukan kegiatan hari-hari yang sebetulnya dapat atau mampu untuk membuat lebih meningkatkan quality of life-nya. Ada lagi bahwa perasaan depresi dari pasien itu sendiri, atau juga bisa dari keluarganya juga, oleh karena pasien itu tidak mau makan misalnya. Dan tentu saja berkaitan dengan pemberian obat-obatan yang mungkin akan delay akibat terjadinya malnutrisi. Di samping itu, tentang drug toxicity dan juga secara umum adalah quality of life dari pasien itu. Ini saya lewati. Nah, ini mungkin faktor imunologis ya. Jadi memang dikatakan bahwa inflamasi itu banyak sekali berkaitan dengan kanker. Kita melihat bahwa sel kanker itu juga merupakan suatu benda asing bagi tubuh, sehingga yang akan membuat suatu respons dari sel-sel dari sistem imun kita. Kita melihat di sini misalnya, kita melihat ada anoreksia, kemudian yang berakhir tadi dengan kaheksia ya. Apa yang terjadi? Ternyata sistem imun ini akan bereaksi terhadap sel kanker. Maaf, ini saya cari pointernya. Nah, banyak sitokin proinflamatori yang dihasilkan. Contoh, TNF-alpha itu juga cukup banyak dikeluarkan dari sel-sel monosit, juga dari makrofag.
TNF-alpha disebut juga sebagai, kita kenal sebagai kaheksin, sehingga secara langsung dia menyebabkan orang tidak suka makan. Ada juga faktor-faktor yang lain, faktor masalah dengan interferon, kemudian juga ini yang banyak. Jadi proinflamatory sitokinnya ya ada IL-6, IL-1, TNF-alpha, interferon gamma. Ini berkaitan dengan masalah-masalah sistemik yang menyebabkan pasien menjadi tidak suka makan. Contoh terjadinya proteolisis, kemudian terjadinya peningkatan gluconeogenesis di sini. Ya, dan keseimbangan ini akan membuat pemecahan dari sel-sel lemak dan seterusnya, sehingga terjadi depresi hampir secara keseluruhan dari faktor-faktor nutrisi dari pasien tersebut. Memang dampaknya adalah pada kaheksia, meskipun nanti dalam tata laksananya tidak berarti bahwa apabila semua ditata laksananya kemudian akan meningkatkan survival pasien, tapi at least akan membuat pasien akan menjadi lebih baik dalam hal quality of life-nya. Jadi malnutrisi merupakan suatu kondisi defisiensi protein, energi, dan nutrien-nutrien yang lain, dan kembali disebutkan bahwa akibat dari systemic inflammation, di samping hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya malnutrisi. Ini tadi sudah disebutkan ya, ada faktor-faktor sitokin yang kemudian kaskadenya akan berjalan terus sehingga kemudian menjadi malnutrisi. Juga melibatkan ada acute phase protein, dan ada melibatkan juga hormon-hormon yang menyebabkan imbalance dari protein dan energi pada pasien tersebut. Ini saya kira semua sudah tahu ya. Jadi dampak dari pemberian obat-obatan, radiasi, kemoterapi, surgery semua akan memberikan dampak pada nutrisi pasien. Nah, bagaimana kita memanage pasien? Yang pertama adalah tentu saja screening dari awal. Yang kedua baru memberikan tata laksana. Untuk screening ini ada gambar yang cukup bagus. Mungkin nanti pada berikutnya ya. Jadi pada screening ini sejak awal pasien terdiagnosis, sebelum maupun sesudah mendapatkan pengobatan sudah mulai dilakukan apakah pasien ini cenderung akan mengalami gangguan pada nutrisi. Jadi disiapkan sebelumnya, kemudian dan juga harus di follow up secara periodik. Jadi bukan setelah tidak memakan atau setelah kurus baru pasien mendapatkan tata laksana. Dan tentu saja ini mendapatkan teamwork. Sebagai physician kita mungkin tidak akan bisa berdiri sendiri, tetapi bahwa pasien ini sudah menunjukkan indikasi adanya malnutrisi, maka ini adalah tugas dari kita untuk menata laksana pasien. Nutrisionis juga dibutuhkan dalam hal ini oleh karena beliau yang mungkin yang akan mengatur bagaimana nutrisi ini akan disampaikan kepada pasien. Kalau kita mengidentifikasi apa sih, kapan kita mulai mengidentifikasi adanya malnutrisi? Satu, adanya penurunan berat badan. Jadi ini banyak sekali guideline yang membuat suatu kriteria, tetapi pada umumnya memang mendekati hal-hal yang sama ya. Jadi ada penurunan berat badan, kemudian adanya BMI yang rendah, pasien itu disertai dengan tidak mau makan dan tampak sangat lelah. Ini pun sudah bisa mengatakan bahwa kondisinya sudah mengalami hipoksimia, kaheksia, tanpa melihat hal-hal yang lain memang. Kriteria yang lain juga bisa dengan melihat penurunan berat badan 5% dalam waktu sekian bulan dan seterusnya. Ini memang kadang-kadang sulit oleh karena berdasarkan pada anamnesis, tapi kita bisa menanyakan kepada pasien seberapa banyak penurunan berat badannya. Kriteria lain kalau kita memang bisa menggunakan marker, BMI bisa diukur ya dengan mudah ya. Kemudian ada marker-marker hemoglobin, albumin ini mungkin masih bisa. Tapi hal-hal yang bisa kita lihat secara tanpa pemeriksaan, kita anoreksia, kemudian pasiennya juga tampak kurus, kemudian lelah dan tidak mau melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak mampu. Kalau hal-hal ini yang lain juga ya, bisa menggunakan antropometrik dari BMI, kadang juga dengan lingkar lengan atas, kemudian marker-marker dari albumin dan seterusnya. Juga menggunakan screening kuesioner. Mungkin untuk ke orang-orang yang pasien itu sendiri akan sedikit sulit ya dalam kondisi yang sudah tidak baik, kemudian untuk mengisi kuesioner. Ini juga ada panduan lain
dengan menggunakan BMI, kemudian adanya lagi penurunan dari muscle strength, kemudian sama ya, ini ada marker hemoglobin, albumin, dan CRP, dan ada penambahan dari IL-6 yang mungkin juga tidak akan mudah, tapi kalau sekarang kita berhadapan dengan COVID ini memang dikerjakan ya. Tapi untuk cancer sebelumnya tidak terlalu banyak dikerjakan. Yang lainnya adalah ini guideline yang digunakan dari European, dari American, itu banyak guideline yang digunakan untuk menetapkan kriteria-kriteria dan juga penata laksanaannya. Jadi intinya bahwa tidak ada satu parameter yang paling baik untuk mengidentifikasi malnutrisi. Jadi kita bisa menggunakan multi parameter. Ini kelihatannya ada file yang hilang ini. Baik, sekarang bagaimana menata laksananya? Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan defisiensi. Berikutnya lagi tentu saja supaya status imunnya menjadi lebih baik, mencegah komplikasi, dan mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya penurunan berat badan yang terus-menerus. Ini secara umum. Jadi pasien-pasien memang dianjurkan sebaiknya adalah dengan nutrisi yang hari-hari biasa digunakan sebagai pada orang-orang yang tinggal di rumah. Kebutuhannya mungkin akan sedikit berbeda dengan pasien-pasien yang umum, tapi setidak-tidaknya kalori harus dicukupi. Ini hampir sama ya dengan kebutuhan yang tidak sakit. Kemudian juga kebutuhan dari keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan lemak, dan juga kebutuhan cairan. Ini kadang kita lupa bahwa seberapa banyak cairan yang telah diminum oleh pasien tersebut. Karena memang biasanya kita juga jarang mengukur. Namun ternyata juga harus dipertimbangkan berapa cc yang dibutuhkan per 24 jam. Dan saya kira ini juga tidak terlalu sulit untuk diukur. Lainnya boleh kita memberikan makronutrien dan yang lainnya. Ini juga pro kontra sebetulnya, karena ada yang ternyata dalam penelitian menunjukkan ada yang menunjukkan perbaikan di dalam memperbaiki kondisi, ada pula yang ternyata juga tidak. Jadi kalau kita melihat di sini secara umum bahwa kaheksinya ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal seperti gambar yang awal tadi. Kemudian itu tidak dapat ditata laksana hanya dengan nutrisi saja, tetapi multimodal manajemen, antara lain bahwa bukan hanya nutrisi atau makanan yang diberikan, tetapi activity daily living-nya juga harus diperbaiki. Dalam hal ini mungkin kita yang tidak menyadari bahwa kebanyakan dari pasien-pasien yang dengan cancer itu aktivitasnya juga menjadi berkurang, atau juga mungkin masalah dari keluarga yang terlalu mungkin mengeman-eman sehingga pasien itu sebagai contoh misalnya takut sesak sehingga tidak boleh melakukan aktivitas. Sebetulnya hal ini membuat suatu keseimbangannya tidak akan memperbaiki keseimbangan, sehingga nutrisi dan activity daily living atau aktivitas juga tetap harus dikerjakan. Dikatakan juga bahwa nutrisi yang kita berikan itu tidak selalu konsisten dengan peningkatan berat badan, tapi setidaknya bahwa penata laksanaan dalam hal tidak mau makan ini dapat diberikan dengan intervensi tertentu. Jadi nutrition itu adalah bagian yang penting. Physical exercise itu juga sangat penting untuk mencegah atrofi dari tulang dan juga untuk memperbaiki metabolisme, dan juga kemungkinan besar juga bahan-bahan farmakologi ini memberikan efek yang menguntungkan, tapi tidak semua. Ini harus ada keseimbangan. Kenapa protein ini terus penting? Oleh karena apabila kalori ini tidak diberikan dengan baik, maka protein yang ada di dalam tubuh tidak digunakan untuk memperbaiki struktur atau kebutuhan dari jaringan, karena akan dipecah menjadi kalori, sehingga antara protein dengan kalori ini pun juga harus diukur dengan baik. Nah, ini mungkin ada beberapa strategi. Ini saya yang ada gambar yang hilang kelihatannya. Jadi flexibility di dalam hal memberikan makanan. Mungkin kita lebih mudah bahwa pasien itu suka apa, memang diperbolehkan seperti itu, tetapi kita pun boleh untuk memilihkan, dan dikatakan bahwa setiap yang bisa dimakan oleh pasien itu sangat berarti sekali. Dan ini adalah hal-hal yang cukup penting di dalam hal bagaimana memotivasi dan menata laksana pasien yang tidak mau makan. Contohnya bahwa
pemberian milk misalnya, yang whole milk akan lebih menguntungkan daripada yang bukan. Kemudian bagaimana kita memberikan bebek margarin daripada creamer. Ini yang paling mudah ya. Kemudian yang higher fat meals itu juga tidak terlalu baik. Kenapa? Karena akan menurunkan oksigen. Ini akan memberikan manfaat karena menurunkan oksigen consumption. Nah, ini mungkin ada kelewat, jadi saya akan mundur sedikit ya. Ada waktu ya. Tentang nutrien yang lain. Kita akan kembali, tadi sudah saya copy. Nah, kita lihat di sini. Selain nutrisi harian yang digunakan, mungkin ada bahan-bahan lain yang sering digunakan. Contoh, kita banyak pasien yang menanyakan bagaimana dengan penggunaan omega 3 fatty acid. Yang dikatakan ini memang beberapa penelitian menunjukkan ada gunanya bahwa akan memperbaiki dalam hal metabolisme, juga di dalam hal inflamasi. Kalau lihat jalurnya memang masih dimungkinkan seperti ini. Maaf ya, saya cari pointernya. Ini dia. Banyak lagi pemberian hormon-hormon. Kadang-kadang pasien juga menanyakan apakah keluarga dapat diberikan hormon-hormon steroid. Ternyata juga pada hal-hal tertentu ada gunanya, tapi kita harus mempertimbangkan juga tentang side effect-nya. Dikatakan apabila ini tidak diperlukan, ya tidak akan memberikan golongan-golongan steroid. Jadi pada kondisi pasien yang sangat pada advance cancer mungkin masih mungkin, tetapi dalam jangka waktu pendek yang tujuannya adalah untuk meningkatkan appetite. Yang lainnya lagi misalnya banyak pemberian selain steroid, magistroasetat ya, juga mungkin golongan-golongan dari progesteron itu dikatakan dapat memperbaiki dari gluconeogenesis dan seterusnya, tetapi ini pun juga tidak boleh diberikan jangka panjang dan seharusnya juga dan dikatakan juga banyak side effect yang dijumpai. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa pemberian ini dibandingkan dengan yang tidak itu berbeda sekali di dalam hal meningkatkan appetite. Jadi ada hal-hal yang memang pro dan kontra. Obat-obat yang lain adalah kontrolan antiemetik dan seterusnya yang tujuannya adalah bersifat untuk simptomatik, mengatasi simptom dari pasien. Nah, ini saya akan melanjutkan ke yang terakhir kelihatannya. Jadi ada yang slip tadi. Saya teruskan ya. Baik, jadi kita sudah bicara tentang tujuannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa semuanya dalam kondisi seimbang dan protein ini sangat diperlukan untuk perbaikan kondisi badan pasien. Ini sudah terakhir, jadi saya kembali ke yang slide yang terakhir bahwa penurunan berat badan itu merupakan indikasi yang dapat menunjukkan indikasi atau prognosis yang kurang baik pada pasien dengan kanker. Bahwa identifikasi adanya malnutrisi atau kaheksia ini seharusnya dimulai ketika pasien itu mulai terdiagnosis dengan kanker, apalagi nanti setelah mendapatkan tata laksana atau obat-obatan. Sehingga preparation untuk mencegah terjadinya malnutrisi ini sudah dikerjakan dari awal. Support nutrisi ini diberikan secukupnya untuk mencegah malnutrisi dan yang endingnya adalah quality of life. Dan memang dikatakan bahwa peningkatan quality of life ini juga tidak selalu sesuai dengan life expectancy dari pasien itu sendiri. Dan yang kita harus ingat bahwa penatalaksanaan secara komprehensif, yaitu antara physician atau dokternya, kemudian dengan nutrisionis dan tentu saja melibatkan keluarga. Oleh karena ini tanpa adanya bantuan keluarga memang akan menjadi sulit. Ini sangat penting di dalam men-screening, kemudian mengevaluasi dan memberikan manajemen untuk pasien yang bertujuan untuk peningkatan status nutrisi dari pasien itu sendiri. Dan endingnya adalah harapannya adalah quality of life-nya akan menjadi lebih baik. Saya kira ini sudah terakhir dari slide saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada gunanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Win. Ya. Terima kasih Dr. Helmi Hasan. Jadi Dr. Helmi tadi memberikan mengenai peranan nutrisi pada pasien-pasien dengan kanker. Mungkin sambil menyiapkan untuk diskusi, monggo Dr. Ana, Dr. Farah dan Dr. Helmia
menempati posisinya sambil saya singkatkan sebentar ya untuk yang nutrition. Jadi nutrisi pada pasien-pasien kanker itu penting sekali karena dengan hilangnya berat badan atau turunnya berat badan kemudian menjadi kaeksia, maka akan menyebabkan prognosis yang buruk bagi pasien-pasien dengan kanker. Dan ini ternyata pendekatannya untuk pengobatan itu disesuaikan dengan patofisiologinya, meliputi untuk malnutrisi, satu, tumornya sendiri, jenisnya bagaimana. Kemudian host response, juga intake bagaimana, obat-obatan bagaimana, kemudian pendekatan secara psikologi, dan lain-lainnya, antara lain keluarga tadi disebutkan. Jadi keluarga yang acuh kepada keluarganya yang kanker itu akan memperburuk prognosis. Dan ini dilakukan pendekatan secara teamwork, baik dokter, nutrition maupun keluarga, sehingga akan memperbaiki nutrisi, physical exercise, dan jangan lupa keseimbangan antara protein dan kalori intake ya. Setelah beliau bertiga memberikan presentasinya yang sangat bagus, kita masuk ke diskusi. Mungkin yang pertama ini pertanyaan dari Dokter Aya ditujukan kepada Dokter Ana, yaitu pada pasien kanker yang sudah mendapat terapi by the clock, slow release opioid atau extended release, ketika terjadi episode breakthrough pain, berapa persen dosis short atau medium opioid yang dapat kita berikan dari total dosis harian untuk opioid pasien kanker tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab sambil saya persiapkan pertanyaan yang lainnya. Terima kasih pada Dr. Aya, Dr. Winaryani selaku moderator. Saya coba menjawab mengenai pasien yang sudah mendapatkan opioid slow release, kemudian pasien tersebut mengalami suatu episode breakthrough pain, jadi tiba-tiba langsung insidensi langsung muncul nyerinya, maka kita melakukan suatu penghitungan dosis yang sudah dia dapat untuk sehari-hari. Kalau seandainya memang dosis yang dia dapat itu sudah mencapai. Dari situ kita akan melakukan suatu kalkulasi, yaitu kalkulasinya adalah 5-20% dari dosis yang sudah didapat. Rata-rata 10% daripada dosis yang sudah didapat itu kita bisa berikan setiap jam, setiap dia membutuhkan, atau setiap 30 menit, setiap jam itu secara oral. Namun kalau seandainya diberikan secara subkutan, maka bisa diberikan setiap 30 menit, tapi dosisnya dikonversi atau ekuivalennya. Jadi misalnya dapat 30, ekuivalen daripada 30 itu 5 mg. Nah, diberikan 5 mg. Jadi bukan dosis yang dosis jadi harus misalnya dosis oralnya 10, kemudian kita berikan 10 mg secara subkutan, itu salah. Tetapi harus kita konvertkan dulu ke dosis subkutan. Jadi subkutan dapatnya berapa? Misalnya 10, subkutan dapatnya 5, maka kita berikan 5 mg tetapi diberikan secara subkutan. Kemudian atau kita bisa juga menghitung dosis 50% dari kebutuhan dia selama 4 jam. Misalnya pasien tersebut mendapatkan morfin 30 mg misalnya setiap diulang setiap 4 atau 5 jam, jadi mungkin 30 kali 5 150 mg misalnya ya. Kemudian kita hitung dosis yang dia dapat dalam waktu 4 jam itu berapa, misalnya 60 mg misalnya, maka dari situ kita hitung 50%-nya. 50%-nya yang kita berikan dari dosis 4 jam tersebut kita bisa berikan secara oral ataupun subkutan, tetapi harus dikonversikan. Mungkin demikian, Dok. Ya, terima kasih Dr. Ana. Jadi saya tidak berhak untuk membuat kesimpulan karena yang menjawab sudah ahlinya sendiri ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah Dr.
Armita Dewi untuk Dr. Farah. Pertanyaannya adalah apakah serial kultur darah perifer yang dilakukan sebanyak 2 set, apakah ada selang waktunya, kemudian aerob dan aerob? Mungkin ada masukan dari Dr. Farah. Monggo silakan Dr. Farah. Baik, terima kasih dokter. Untuk Dokter Armita nggih, Dok. Ya. Tadi pertanyaannya apakah ada waktu tertentu gitu mungkin ya, Dok, ya, untuk pengambilan Iya. kultur darah. Saya rasa tidak ada, Dok. Jadi begitu kita mencurigai, kemudian kita harus segera mengambil kultur sampel darahnya. Di situ tertulis bahwa ngambilnya dari CVC 1 plus dari perifer 1. Tapi kalau misalnya tidak ada dari CVC, maka kita mengambil dari perifer dari 2 tempat yang berbeda. Biasanya kalau mikro itu ngambilnya dari lengan kanan dan kiri seperti itu, Dok. Tapi waktunya bersamaan gitu. Demikian, Dok. Iya, begitu. Untuk aerob dan anaerob Nggih, Dok. sama Dari ya? bahan yang sama, nggih, Dok. Bahan yang sama, baik. Mungkin kita lagi ke Dokter Aya ini. Dokter Aya ini aktif bertanya ya, memang sejak sekolah begitu ya. Ini pertanyaan ke Dokter Farah. Pada severe febrile neutropenia, bagaimana peranan obat anti jamur? Apakah diperlukan untuk diberikan? Makasih. Ya, baik, terima kasih, Dok. Untuk anti jamur tadi di slide sudah ada. Untuk terapi empirik anti jamur memang bisa diberikan terutama pada pasien yang high risk. Jadi yang pertama itu ditentukan dulu kalau high risk bisa diberikan, dan kemudian jika ternyata pada pasien high risk tersebut dievaluasi setelah pemberian antibiotik antara 4 sampai 7 hari tidak ada perbaikan, masih demam, atau kemudian misalnya demamnya sudah turun tapi kemudian muncul demam lagi, maka bisa diberikan anti jamur empirik, Dok. Untuk jenisnya sendiri sebenarnya tidak ditentukan. Jadi untuk jenisnya bisa diberikan anti jamur yang kita punya, misalnya fluconazole punyanya itu ya diberikan, atau itraconazole atau variconazole atau posaconazole, mikafungin, caspofungin bisa diberikan gitu. Kemudian bisa juga itu tadi sebagai terapi empirik, tapi bisa juga profilaksis juga bisa diberikan anti jamur, tapi pada kondisi-kondisi khusus, yaitu pada kondisi misalnya pada pasien-pasien yang mengalami transplant. Di sini disebutkan bahwa menerima, jadi sebagai resipien HSCT, yaitu hematopoietic stem cell transplant, dan juga kepada pasien-pasien leukemia juga bisa diberikan profilaksis anti jamur. Demikian, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Keterangannya sangat-sangat jelas ya. Kemudian ini Dokter Helmia belum ya. Kembali lagi ke Dokter Ana dari Dokter Linda Subroto. Beliaunya bertanya, apakah ada tempat bagi radioterapi untuk mengurangi nyeri pada pasien CA paru dalam terapi TKI dengan progres? Demikian. Terima kasih banyak, Dok. Dokter Linda, saya berusaha jawab. Untuk pasien-pasien yang mengalami progresif disease terutama pada tulang, memang ada beberapa, memang ini saya tidak singgung kecuali untuk nyeri untuk pemberian medikamentosanya. Jadi beberapa hal bisa kita lakukan, salah satunya adalah radioterapi, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami lesi litik pada tulang, terutama pada spinal. Kita bisa melakukan radioterapi untuk stabilisasi, kemudian jangan sampai terjadi dekompresi. Kemudian juga ada cara-cara lain, misalnya memberikan ablasi ya, tapi ini untuk nyerinya, bukan untuk bone metastasisnya. Jadi bone metastasis itu bisa salah satunya adalah melakukan radioterapi, yaitu tujuannya jangan sampai terjadi destruksi tulang atau terjadi kompresi, fraktur kompresi pada tulang, terutama tulang belakang. Mungkin demikian. Namun selain itu mungkin itu kalau suatu kondisi yang sudah paliatif ya, Dok ya. Jadi seandainya pasien tersebut sudah tidak bisa mendapatkan treatment lagi dari CA-nya, jadi mungkin pasien tersebut mungkin kondisinya sudah sangat menurun sekali, kemudian tidak mampu atau tidak bisa dilakukan entah itu kemoterapi, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah melakukan suatu radioterapi paliatif pada pasien tersebut. Terima kasih Dokter Ana atas penjelasannya. Kemudian untuk Dokter Helmia, saya sendiri kan bertanya ya, Dok ya, Dokter Helmia,
Tadi disebutkan bahwa secara penanganan malnutrition itu kan ada macam-macam, baik tumornya, kemudian host response, intake, mitigation, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan mengenai host response ini, bagaimana kita menilai seseorang itu bahwa malnutrisinya ini sudah ada perbaikan. Mungkin ada apa yang bisa kita lihat dari host response-nya. Terima kasih Dr. Win. Betul, jadi bagaimana kita mengevaluasi apakah nutrisi yang disampaikan itu adalah sudah memenuhi kebutuhan pasien. Iya. Memang banyak, kalau kita sendiri lihat dari malnutrisinya ada beberapa kriteria, antara lain memang BMI. Kemudian juga yang paling utama adalah anoreksianya itu sendiri. Ada kriteria menyatakan bahwa misalnya di dalam 1 minggu itu 5 hari dia sudah tidak memakan, itu sudah artinya bahwa dia sudah mengalami anoreksia dan mungkin akan jatuh dalam hal kaheksia. Nah, artinya ketika kita sudah memberikan tata laksana, monitornya apa? Ya. Kalau posisi pasien itu berada di rumah, yang paling mudah adalah bahwa keinginan untuk nafsu makannya sudah ada. Karena beberapa hal yang diberikan, obat-obatan atau apapun ya yang diberikan itu banyak bertujuan untuk meningkatkan appetite salah satunya. Nah, itu dalam kondisi ada banyak hal yang bisa diberikan. Jadi kalau memang dari makanan biasa tidak bisa, kita memberikan suplemen yang lain, misalnya obat-obatan yang dinilai adalah appetite-nya. Dengan harapan bahwa dengan peningkatan adanya nafsu makan, maka nutrisi yang dibutuhkan itu akan masuk. Itu yang paling mudah sebetulnya. Iya. Misalnya Beda kalau ya, kalau di rumah mau sakit ya. diteliti gitu filmnya. Ya. Sebenarnya banyak. Jadi ada beberapa seperti rekomendasi. Jadi rekomendasi itu misalnya ada beberapa ya, saya kasih contoh misalnya pemberian obat multivitamin misalnya. Ternyata menunjukkan bahwa mereka yang diberikan dalam dosis yang tinggi, contoh itu ada beberapa seperti pemberian vitamin E, vitamin A, kemudian beta karotin yang sering-sering kita gunakan ya. Mungkin orang lain akan menggunakan cukup banyak, dan juga di dalam bukan obat sih sebetulnya, nutrisi lain yang ada dosisnya yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi imun, ada namanya itu. Ternyata juga tidak memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan itu tidak diberikan. Meskipun ada yang memberikan, meskipun ada juga hal lain, contoh memberikan fatty acid atau fish oil, itu juga mempengaruhi dari ya. Jadi itu akan mempengaruhi fungsi imunnya. Kalau kita mau meneliti apanya, yang akan diteliti nanti markernya mestinya kalau dalam hal penelitian. Interleukin gitu ya. Iya, seperti CRP, itu kan juga sebagai marker ya. Lain lagi misalnya pernah ada tentang penelitian pemberian tentang anti IL-6 atau mungkin juga untuk tadi memblok TNF alpha, kemudian anti interferon gamma, ternyata juga tidak memberikan hasil yang baik. Jadi dalam hal sehari-hari saya kira goals kita adalah ingin makan, appetite-nya. Ya. Iya. Beda dengan penelitian ya. Makasih Dokter Helmia. Ini masih ada pertanyaan dari Dokter Aya untuk Dokter Farah. Pada profilaksis GCSF, pilihan terbaiknya adalah filgrastim atau pegfilgrastim. Bagaimana Dokter Farah? Baik, terima kasih Dok. Untuk filgrastim atau pegfilgrastim gitu Dok. Jadi untuk profilaksis, kalau dari salah satu riset itu ada Dok. Jadi sebenarnya untuk itu kan profilaksis, jadi kan dilihat kemudian kejadian dari febrile neutropenia. Untuk kejadian dari febrile neutropenia ternyata tidak berbeda secara signifikan, tapi berbedanya ternyata di ini severe-nya. Jadi terjadi febrile neutropenia, tapi yang pada penggunaan yang pegfilgrastim itu ternyata severity-nya itu lebih rendah dibandingkan yang dengan menggunakan filgrastim. Dan kemudian sehingga jika severity-nya lebih rendah, otomatis akan menyebabkan penurunan dosis itu lebih
lebih kurang juga gitu. Jadi tidak banyak yang memerlukan penurunan dosis, penyesuaian dosis. Nah, efek jangka panjangnya tentu akan lebih berhasil untuk pengobatan kemoterapinya. Demikian, Dok. Ya. Terima kasih. Saya rasa Dokter Aya sudah puas dengan jawaban-jawaban ini, dan dengan berjalannya waktu, mungkin untuk workshop 2 ini dengan topiknya supportive therapy in oncology ini bisa kita akhiri karena semua pertanyaan sudah terjawab, dan terima kasih untuk para narasumber yaitu Dr. Ana, Dr. Farah, dan Dr. Helmi Hasan. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan pada hari ini mempunyai dampak untuk kita semua agar bisa menangani pasien dengan onkologi dengan manajemen untuk bagaimanakah supportive terapinya dengan baik. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pembicara dan moderator workshop pada sesi kedua ini. Demikianlah workshop kedua telah berakhir. Kami dari panitia menginformasikan bahwa materi workshop ini akan dikirim oleh panitia ke nomor WhatsApp para peserta. Bagi para peserta yang akan mengikuti workshop ketiga, kami harapkan kehadirannya kembali untuk secara online pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk mengikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.